Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Akbar Maulana dengan NIM 07012824291008. Di sini saya akan menerangkan tentang materi hukum dagang. Dimulai yang pertama adalah apa itu definisi hukum dagang. Hukum dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah sejarah hukum dagang. Dimulai pada abad pertengahan, hukum dagang lahir dari serikat dan perusahaan pedagang yang mengatur diri mereka sendiri melalui hukum adat dan profesional, serta menyelesaikan sengketa lewat pengadilan konsuler. Kemudian lanjut ke abad ke-19, di bawah pengaruh revolusi Prancis, hukum dagang mulai dikodifikasikan dengan pendekatan objektif yang mengatur acts of commerce tanpa melihat siapa pelakunya. Ini mengakhiri monopoli gilda dan memperjuangkan kesetaraan hukum. Dan kemudian pada abad ke-20, hukum dagang kembali pada pendekatan subjektif, mengatur aktivitas orang-orang tertentu, bukan hanya pedagang, tapi juga perusahaan dan pengusaha. Selanjutnya sumber hukum dagang ada dua, yaitu yang pertama adalah hukum tertulis yang dikodifikasikan, antara lain yang pertama KUH Perdata, kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dan yang ketiga adalah peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD. Dan yang sebut hukum dagang yang kedua adalah hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Selanjutnya mengenai subjek hukum dagang. Yang pertama adalah individu atau manusia. Manusia sebagai subjek hukum dagang adalah individu yang secara pribadi memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum dalam kegiatan dagang, seperti berdagang secara mandiri dan menjalankan usaha kecil. Dan yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu entitas atau organisasi yang diakui oleh hukum sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari para pendirinya. Dan kedua subjek ini memiliki kedudukan yang sah dalam melakukan aktivitas dagang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah tujuan hukum dagang. Tujuan utama dari hukum dagang adalah menjadi alat yang efisien untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan menjamin fleksibilitas, kepastian hukum, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf bila ada salah kata dalam video ini. Kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.